memulai praktek sistem motor starter, dan sebelum saya memulai praktek, saya akan memperkenalkan alat-alatnya terlebih dahulu. Untuk yang utamanya adalah motor starter. Untuk alat yang kedua, blok V. Ini yang dinamakan blok V. Dan ini dial indikator. Dan lanjut yang ada di dalam, kunci ring, kunci pas, dan 2 obeng plus dan min. Di sini juga ada palu karet, palu besi, kunci T, dan 2 tang. Yang terakhir adalah kabel avometer jangka sorong. Dan untuk satunya lagi, di sini ada baterai atau agi. Dan berikut simak video praktek saya. Untuk yang pertama, pemeriksaan armatur. Pemeriksaan armatur dibedakan menjadi 3, yaitu tes kebocoran atau ground test. Yang kedua, tes sirkuit terbuka atau open circuit. Yang ketiga, pengukuran keolengan armatur dengan maksimal ukuran 0,4 mm. Di sini saya akan mengukur yang pertama adalah tes kebocoran atau ground test. Untuk pemeriksaan saya menggunakan alat avometer. Di sini alat armaturnya. Jika kedua kabel tersebut ditempelkan ke armatur, jika jarum avometer tidak ada hubungan sama sekali, maka kondisi armatur masih baik. Dan untuk yang kedua adalah tes sirkuit terbuka atau open circuit. Untuk di sini saya menggunakan alat yang sama, avometer. Dan untuk kabelnya, jika ditempelkan di armatur, jarum tersebut ada hubungan atau berjalan, maka kondisi armatur masih baik. Untuk yang nomor 2, pemeriksaan komutator dibedakan menjadi 3, yaitu kondisi komutator. Yang kedua, diameter komutator dengan minimal ukuran 27 mm. Yang ketiga, kedalaman alur komutator dengan minimal ukuran 0,2 mm. Sini saya akan memeriksa kondisi komutator terlebih dahulu. Yang dinamakan komutator ini, dan kondisi visualnya adalah tidak terdapat keausan atau karat yang menempel. Jadi kondisinya masih bagus atau masih bisa dipakai. Lanjut untuk yang kedua, diameter komutator minimal ukuran 27 mm. Di sini saya mengukur dengan alat jangka sorong. Untuk diameternya di sini menunjukkan angka 28 mm. Lanjut yang ketiga, kedalaman alur komutator dengan minimal ukuran 0,2 mm dan menggunakan alat jangka sorong yang sama. Yang dinampakkan alur komutator kedalamannya ini. Kita ukur ya. Dan di sini jangka sorong menunjukkan angka 0,5.
selanjutnya nomor 3. Di sini pemeriksaan kopling, starter, dan roda gigi pinion atau pinion gear. Di sini hasil pemeriksaan saya adalah gear pinion masih bagus, tidak ada yang mengkrompol atau pecahan ya, masih bagus. Dan untuk gear pinion sendiri jika dikanankan, jika diputar ke kanan dia akan los, akan berputar. Dan jika diputar ke kiri dia akan menahan. Itu tandanya gear pinion masih bagus atau masih layak dipakai. Nah, untuk yang nomor 5, di sini pemeriksaan sikat brush dan pemegang sikat brush holder. Di sini dibedakan menjadi 2, yaitu panjang sikat minimal ukurannya 10 mm dan yang kedua brush holder atau pemegang sikat positif dan negatif. Untuk yang pertama kita mengukur panjang sikat terlebih dahulu. Di sini saya mengukur hanya 1 sikat saja dan teman-teman jangan lupa untuk mengukur sikat yang lainnya. Dan bisa dilihat hasilnya kurang dari 10. Itu tandanya, kesimpulannya sikat sudah tidak baik atau ada retakan karena ukurannya di bawah 10 mm. Untuk yang kedua, brush holder atau pemegang sikat. Ini yang dinamakan brush holder. Bisa dilihat kondisinya masih bagus, tidak ada keretakan atau pecah. Masih bagus kondisinya. Dengan kesimpulan masih bisa digunakan atau layak dipakai. Untuk yang nomor 6, pemeriksaan magnetic switch atau solenoid. Di sini pemeriksaan dibedakan menjadi 3. Yang pertama kondisi plunyer. Untuk kondisi plunyer, jika ditekan masih bisa mengembalikan dengan sangat cepat. Itu tandanya plunyer masih bagus atau pegasnya masih bagus. Untuk yang kedua, hubungan pull-in coil. Di sini saya mengukur hubungan pull-in coil menggunakan alat avometer. Di sini untuk kabelnya yang satu ditempelkan di terminal 50, yang satu di terminal C. Jika jarum tersebut bergerak atau menunjukkan hubungan, itu tandanya masih bagus. Dan untuk yang terakhir, hubungan hold-in coil. Caranya hampir sama, cuman menempelkan kabelnya yang beda. Yang pertama di terminal 50, yang kedua di switch. Jika jarum tersebut bergerak, maka tandanya masih bagus atau masih bisa digunakan. Oke, Noci. Untuk selanjutnya nomor 7, pengujian motor starter. Di sini meliputi pengujian pull-in coil dan pengujian hold-in coil. Untuk yang nomor 8, pemeriksaan gigi pinion. Meliputi 2, yaitu gerakan kembalinya gigi pinion dan pemeriksaan celah gigi pinion. Standar ukurannya 0,1 sampai 0,4 mm. Di sini saya akan menggabungkan nomor 7 dan 8 dalam satu video. Untuk caranya yaitu 2 kabel negatif ditempelkan ke terminal C. Yang satunya ditempelkan ke masa. Dan untuk kabel positifnya dimasukkan ke terminal 50. Dan nanti disusul pengukuran celah gigi pinion menggunakan mistar atau penggaris. Untuk yang terakhir nomor 9,
pengujian tanpa beban. Di sini pengujian tanpa beban ada baterai sama motor starter. Di sini ada 3 kabel ya. Untuk yang kabel pertama kita tempelkan ke positif. Dan untuk kabel yang kedua tempelkan ke positif juga. Untuk yang kabel pendek ini kita tempelkan ke negatif. Setelah itu kabel negatif kita tempelkan ke massa. Dan kabel yang pertama positif kita tempelkan ke terminal 30. Setelah itu kabel yang terakhir ini kita tempelkan ke terminal 50 sehingga gigi gear opinion ini akan bergerak memutar. Kita tempelkan ke terminal 50. Untuk kesimpulannya, berarti komponen-komponen yang berada di dalam motor starter ini masih bagus atau masih layak dipakai.